support yang sangat luar biasa dari Kak Kuarcap Kota Nah, Palembang, itu. dalam hal ini Kak Putri Aziza dan Kak Ahmad Julinto, bahwa mereka melarang Hmm. untuk adanya penarikan uang dalam pembinaan pramuka khususnya Oh, kursus wow. ini. Nah, mereka yang melarang, dari unsur pimpinan ini, kenapa harus bayar? Kenapa tidak kita gratiskan dengan anggaran yang ada? Ini menjadi sebuah tantangan, untuk kakak-kakak pelatih khususnya. Saya pernah ditanya, Apa tuh? katanya, "Bun, itu yang dipakai-pakai itu, oh itu ada prosesnya. Oke. Misalnya kan, oh pita kuning, kenapa ada pita merah? Itu ada prosesnya. Oke. Berarti pembina itu sudah lulus kursus mahir lanjutan, Hmm. udah katakan gitu kan. Oh yang dipakai-pakai ini, iya juga ada prosesnya mendapatkan itu. Oh itu bukannya beli di toko aja itu. Nah kan, Cari di Cinde ya kan? gitu kan, Iya, pengetahuan awam itu seperti ya. Kalau dari keluhan kakak-kakak Ah, pembina itu ya, itu enggak apa-apa, Bun. Diceritakan, Bun. kurang support kadang dari Kamabigus Kamaliku. yang notaben mereka Oh. sebenarnya belum tahu Itu tadi. apa itu Apa itu, pramuka. Pak? Jadi mungkin selain KMD Kak Agus Kuarca Palembang itu harus apa ya, ada orientasi khusus Kamabigus, Kamabigus gitu. Khusus Jadi sebenarnya khusus ya, kepala kepala iya, sekolah sekolah. nih. kepala sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam pramuka. Salam. Alhamdulillah. Baik kakak adik-adik semuanya yang menyaksikan podcast Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Seperti biasa kita akan ngobrol-ngobrol di ruang tunas seputar kepramukaan. Ya, beberapa waktu lalu sudah kita take juga dengan peserta didik, dengan kakak-kakak pembina. Banyak hal yang bisa disampaikan di tayangan ini. Ya, jangan lupa ya di like, di subscribe juga tayangan kita di YouTube Pramuka Sumsel. Dan ikuti semua media sosial Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sumatera Selatan. Oke, kita langsung saja. Sudah hadir tamu kita spesial. Di sini sudah ada kakak kita ini dari Kuartir Cabang Kota Palembang. Benar kak ya? Sudah ada Bunda Nurhayati, kemudian Kak Agus. Nah ini wajah-wajah baru di Kuartir Cabang masih fresh. Oke kita nggak nanya-nanya, tidak apa-apa kak, kita membahas Palembang tidak masalah. Karena penonton-penonton kita juga masih wong kita juga. Baik, kita mau ngobrol-ngobrol santai seputar beberapa persiapan kegiatan di Kuartir Cabang Kota Palembang dan juga pingin apa ya mungkin ya berbagi tips mungkin ini kan kakak ini juga nih senior kami nih di pelatih kemudian apa ya banyak hal yang sudah pernah beliau ikuti. Nah ini bisa kita share ke teman-teman yang menyaksikan tayangan ini. Teman kak kabar? Alhamdulillah baik. Baik kak ya? Bunda. Iya, selalu baik. Selalu baik, alhamdulillah. Baik, masa bakti Kuarcap ini 2000 berapa nih kak? Yang terbaru nih? 2025 sampai 2030. No kan masih fresh nih kan baru ini masih 2025. Karena kami juga cek di media sosial luar biasa nih Kuarcap Palembang nih. Kegiatannya berjejer, dan sudah bro. Dan ada kegiatan-kegiatan yang menarik menurut kami bisa diobrolkan di sini. Kayak mana kak? Di eranya Kak Putri Aziza ya, Kak Kuarcap. Kami sebenarnya ingin ngobrol sama beliau di podcast ini, tapi kayaknya kita atur waktu dulu. Kayak mana kak di era beliau ini menurut kakak? Kak Agus dulu deh. Izin ini Bunda, izin Kak Safrin. Di masa kepemimpinan Kak Putri Aziza ini sangat memberikan kesan positif karena beliau ini sangat mensupport dan sangat mendukung semua kegiatan pramuka. Apalagi beliau ini mungkin ini salah satu organisasi yang baru beliau pimpin di organisasi pramuka. Beliau juga cukup banyak bertanya dengan kakak-kakak yang pelatih yang di Kuartir Cabang,
perihal apa sih itu pramuka. Beliau kan baru terjun, tapi beliau ini sangat senang mengikuti kegiatan ini. Kalau seperti kata Kak Sapril tadi, ini wajah-wajah baru. Mungkin bukan wajah baru, Kak. Kita ini sebenarnya orangnya orang-orang lama, cuma kembali kembali untuk memajukan pramuka Kota Palembang. Dalam hal ini kami mensupport Kak Putri, dan Kak Putri juga seperti itu dalam bidang kegiatan, dan mendukung penuh kegiatan apapun itu yang berjudulkan pramuka, beliau setujui, beliau ikutkan. Terbukti beberapa bulan setelah pelantikan beliau menjadi Kalkwacap, semua kegiatan pramuka mulai diaktifkan kembali. Yang dulunya sempat vakum ya Bun ya, sempat vakum, sempat menghilang dari peredaran Warda Sumatera Selatan, sempat lepas dari kuartir cabang terbaik, tergiat. Dulunya Palembang itu menjadi langganan rutin. Setiap PUT pramuka pasti dapat tergiat, pasti dapat terbaik. Di beberapa tahun silam mengalami kemunduran, dan insya Allah di tahun Kalkwacap yang baru ini di kepemimpinan Kak Putri Aziza, ketua hariannya ada Kak Judinto, dan beberapa andalan yang telah dipilih oleh kakak formatur, insya Allah akan memajukan pramuka Kota Palembang kembali. Mantap, luar biasa. Nah itu tuh. Apalagi ada kegiatan kita ini Bun, yang H-3 ini. Nah, kami apa ada kursus ya Bun. Iya. Bunda bisa itu yang Iya, jadi dalam waktu dekat ini kita itu kan dari Kuarca Kota Palembang sudah ada agenda. Ada kursus mahir dasar, kemudian dilanjutkan lagi dengan kegiatan berikutnya, kursus mahir lanjutan. Itu jedahnya berapa jauh Kak? Dua kegiatan itu? 1 hari. Tidak ada jeda. Iya. Tidak ada jeda. Sambung. Itu langsung nyambung. Luar biasa. Iya, karena kita dikejar target akhir tahun. Dan yang menarik perhatian orang itu gratis ya. Nah, itu dia. Gratis. Tapi memang kami cek di medsos, ada beberapa kolom komentar tuh, wih, cobalah Kuarcap kami cak ini juga. Nah ini mungkin boleh cerita dikit kok bisa ini apalagi gratis, dan ya satu kebahagiaan nih bagi anggota pramuka untuk berpartisipasi kayak itu. Kayak mana tuh Bun? KMD ini? KMD KML Bun ya? Iya. Ini kapan pelaksananya? KMD tanggal 18 sampai 22 November. Oke, KML-nya berarti 23 sampai 27. tidak mutus nih, ada tuh. Iya. Langsung tidak balik kita. Ekstra Bun. Tenaga tuh. Oke. Mungkin kita update dikit kesiapan dari KMD KML. Peserta ada kuotanya tuh gimana tuh Kak? Ada kuota, sebenarnya sudah kami Iya. sepakati, dan sudah beredar-edaran bahwasannya peserta itu ada 100 orang untuk kursus mahir dasar. Oh di KMD 100? 100, KML 50 orang. Oke. Terdiri dari kita fokuskan di seluruh kuartir ranting yang berada di kota-kota Palembang, dengan kuota 72 untuk kuartir ranting, dia 4 orang untuk peserta KMD Bun ya, 2 orang untuk KML. Sisanya itu kita peruntukkan di luar kuartir ranting. Oh ada yang umum. Nah, karena kita menjangkau juga kakak yang pramuka di kedinasan, kayak Saka. Kan mereka kan bingung nih. Betul. Kalau mau koordinasi ke Kuaran, mungkin orang-orang Kuaran ada yang lebih aktif. Sedangkan mereka di sisi lain syarat pamong Saka itu minimal KMD ya, minimal sudah KMD untuk mengikut sertakan mereka di kesakaan. Ini sangat banyak antusiasnya, malah ada yang dari luar Palembang loh yang ikut. Ada luar Sumsel bahkan yang mendaftar. Antusias ini yang kami anggap sebagai berita baik, karena nanti mereka kan juga akan bercerita nanti ke kuartir cabang, kuartir daerah mereka. Oh kami KMD di Palembang, kami KMD KML di Palembang. Insya Allah mereka akan mendapatkan materi yang insya Allah lebih baik tentang kepramukaan. Dia akan menjadi pembanding nih saat mereka KMD kursus di daerah mereka, di kuartir cabang mereka, dengan mereka mengikut sertakan di kursus di luar dari kuartir mereka. Mudah-mudahan tolak ukur mereka ini ya, entah itu kuartir Palembang atau kuartir daerah Sumsel,
yang kami harap ke depannya ya akan banyak lagi. Dan insya Allah kuotanya kan kita tambah ya Bu. Jangan teman 100 orang, kalau 1000. Semoga. Biar banyak pembina. Ya, karena memang pramuka ini bagusnya dibuat seperti itu Kak. Jadi dia lebih terbranding dan pada akhirnya orang banyak tahu, ya peminat juga lebih banyak kan. Apalagi support dari pemerintah yang mewajibkan pramuka, pada akhirnya dibutuhkan SDM pembina yang pastinya diharapkan berkualitas dan berkompeten di bidangnya, dan memang itu sih yang seharusnya sebagai kita pengurus di kuartir bergerak. Oh, sudah tuh nyambung ke KML belum? Ya langsung terus main lanjutan. Baik, tadi ada ini Kak, apa namanya, yang nanya dari luar, maksudnya luar Sumsel tadi ya. Itu memang ada diterima Kak? Ada yang daftar maksudnya sudah? Ada yang daftar banyak malah. Banyak. Kalau tidak di stop bakalan lebih banyak sebenarnya. Bisa lebih dari kuota ya. Banyak yang menjapri ke kakak pelatihnya langsung, langsung ke admin yang dari staf pelatih cabang. Mereka tuh keinginan menggali ilmu sebanyak-banyaknya sebenarnya dari kuarter mereka sendiri, mereka nak KML ke Palembang, misalnya kan menjadi pembanding atau menjadi nilai ilmu tambahan buat mereka. Karena selama ini mereka di kuarter cabang sama seperti kita di Palembang. Kalau di saat sudah KMD, pengen KML di luar Palembang. Dia dapat pengalaman baru, kawan baru, bisa dapat pelatih baru, ya pengalamannya. Dan itu akan mereka sebarluaskan kuota cabang mereka, apa yang mereka dapat ini. Nah, itu yang terpenting. Karena yang pada pasti ketika mereka hadir ke sini, ya kesan pasti yang didapat itu kan, dan kesan itu otomatis kalau sudah pulang ke daerah masing-masing itu jadi cerita. Oke, nah itu tuh sudah ada bocoran mengenai beberapa agenda ke depan. Tadi 18 ya mulainya Bu. Ya, 18. Cuma berapa hari lagi itu berarti? 3 hari lagi. Nah, H-3 itu sudah. Ya, semoga tayangan ini cepat tayang biar tidak basi, karena kita bahas KM ini nanti tayangan baru nggak muncul. Nah ini tolong tim editor untuk ini ya biar agak cepat. Jadi ya ini satu kebanggaan juga untuk kuartir cabang Kota Palembang, dan khususnya juga untuk para pengurus, begitupun juga kita yang ada di wilayahnya ini. Luar biasa Kak, itu bukan hanya KMD yang kami pantau juga, kan ada Instagram Pusdatin ya? Ada Pusdatin. Nah, Pusdatin itu kami perhatikan juga, itu luar biasa. Kemarin ada kegiatan ini apa? Diklat. Nah, itu keren tuh. Karena memang satu eranya memang. Benar. Eranya, dan kami sering ngobrol, bahkan cek di media sosial. Ya memang budak-budak muda galau bahasa gitu tuh yang bergeraknya, dan mereka untuk mengarah kepada tertarik ke pramuka harus kayak itu memang. Termasuk yang kita gawipin ini. Kayak kami minta pandangan dulu ke Bunda nih Bun. Karena kalau pramuka mungkin di era dulu Bun, kita pramuka ya di lapangan, berkemah, tali temali, tenda, maupun segala macam lah Bun. Sekarang pramuka aduh yang kayak ini Bun. Mana kalau menurut Bunda? Ya namanya perkembangan zaman itu kan tidak bisa kita bendung ya. Jadi pramuka itu juga harus mengikuti perkembangan zaman supaya tidak ditinggalkan ya oleh penikmatnya begitu. Jadi kalau kita masih yang seperti dulu kan tidak sesuai dengan anak-anak sekarang. Kan sama saja di sekolah juga seperti itu. Jangan kata orang ya ruang kelasnya ini era 90-an, gurunya masih era 80-an, sementara peserta didiknya itu kan sudah Gen Z sekarang. Iya, jadi sebenarnya kita kemarin itu kan banyak yang protes juga.
itu pramuka itu kenapa kalau sekarang pakai catering seperti itu kan? Kalau dulu kita masak benar-benar begini begitu. Nah, ya tadi sesuai dengan perkembangan zaman. Walaupun hal-hal yang lama itu tidak kita hilangkan juga, tetap kita kenalkan. Kan beberapa keterampilan tadi kalau tali temali, yang namanya berkemah, itu tetap sampai sekarang juga ada seperti itu. Cuma pelaksanaannya tentunya menyesuaikan dengan situasi, dengan zaman, dan dengan peserta didik. Kan salah satunya itu harus sesuai dengan karakteristik peserta didik. Iya, jadi pramuka supaya tidak ditinggalkan, ya harus update. Gitu. Nah itu tuh. Nah, itu dikasih tahu sama Bunda nih kan. Berharap kita memang semua, terkhususnya anggota dewasa yang memang nantinya mengiringi pendidikan untuk di peserta didik seperti itu. Ya, balik ke yang tadi Bun, yang pramuka ini mengikuti perkembangan zaman. Nah, termasuk sini kebetulan ada Kapusdiklah sekalian kan, dan juga akan melaksanakan kursus untuk bagi para pembina nih. Apa Kak ini mungkin yang bisa diberikan kepada para calon pembina, bahkan mungkin juga kalau ada KPD, KPL nanti untuk para calon pelatih berkaitan dengan perkembangan zaman tadi. Nah, adakah formula atau apalah misalnya ramuan-ramuan yang bisa betul-betul para pembina itu ya mengimbangi adik-adik yang sudah main-main kayak ini, Bun? Kak, cak mana tuh? Ada enggak kira-kira gebrakan mungkin atau apalah yang akan dilakukan seperti itu? Kalau untuk sementara Kak Sabril, sebenarnya kita di kursus ini kan sudah ada jadwal yang sesuai Sisdiklat. Oke. Jadi kita mengikuti itu dulu ya. Oke. Oh ya, ada dasarnya karena ada gitu dasarnya kan. kan, Oh, ada betul. materi, karena ada jamnya di situ, ada 72 jam pelajaran. Nah, itu sudah sesuai standar dari Kuartir Nasional bahwasannya kursus Maya Dasar harus disampaikan materi tersebut. Okay. Mungkin di sela-sela penjabaran atau pengisian materi itu bisalah kita sedikit kasih tahu, atau dari kakak Pusdatin yang di Kuartir cabang kan, terutama untuk bijak dalam bersosial media. Nah, karena dikit-dikit sekarang kan udah suka viral, dikit-dikit viral. Ini yang anak-anak zaman sekarang ini paling cepat terlaksana dan paling cepat dapat informasi dari sosial media. Karena kalau nak info dari mulut ke mulut atau melalui edaran seperti yang kita setiap melaksanakan kegiatan itu agak sedikit lambat. Tapi kalau viral cepat. Nah, ini kalau zaman sekarang ini kan. Nah, nanti kita akan minta tolong kakak juga Pusdatin, entah itu 1 jam atau berapa jam di sela-sela kursus, atau apabila pas diselesainya kursus untuk menyampaikan untuk tata cara atau agar setiap anggota pramuka ini lebih bijak bersosial media. Jangan nak dikit-dikit viral itu. Kalau kesan positifnya wong kenal galo, tahu galo. Tapi ada sisi negatifnya juga. Betul. Kadang hal-hal yang jelek nak diviral ke, sedangkan itu untuk kebaikan kita bersama. Karena sekarang nilai zamannya viral, jadi dikit-dikit kalau ada acara atau ada kegiatan, orang ini langsung pegang HP duluan. Sebelum tegur sapa nih, HP duluan yang dipegang. Belumlah kenalan atau segala macam, pegang HP. Nah, ini zaman lah canggih kan. Betul. Mungkin juga di kegiatan nanti pun bisalah kita bikin barcode untuk pertemanan kali antar peserta. Kan udah canggih nih. Jadi mereka tanpa minta namanya siapa Kak, ini siapa, dari Kuartir cabang mana. Nah, dengan adanya media sosial, adanya kayak WA kalau sekarang kan, WhatsApp kan, insya Allah nanti juga mereka akan tergabung di grup WhatsApp peserta. Betul. Mungkin dari situ kakak-kakak yang dari luar daerah punya kawan baru, punya teman baru di saat yang lebih penting itu kalau ada informasi baru tentang kursus lanjutan. Yang ini kan melok KMD nih misalnya, ada KML, dapat info grup, meloklah mereka nih, karena itu duluan yang sampai ke daerah mereka. Apalagi ke daerah pelosok Kuarda Sumatera Selatan ini kan. Dan itu lebih cepat kan? Lebih cepat mereka tanpa harus menunggu surat edaran sampai. Sekarang lah eranya file-file galau, PDF masuk.
Ijazah pun sudah di PDF kan sekarang. SK bener. SK kenaikan pangkat pun sekarang tidak dikirim pakai kertas lagi, langsung Nah, unduh itu. gitu. Langsung Tanpa unduh. menerima langsung. Bahasanya lacak itu sekarang. Iya. Oke. Nah, itulah memang pada akhirnya kita berpikir bahwa pramuka juga harus seperti itu, Kak. Harus. Nah, mungkin balik lagi ke calon-calon pembina deh, Bun. Apakah mereka diharuskan lah atau kayak mana lah, atau diwajibkan memang harus memahami teknologi juga, atau biarlah pakai pola lama? Cak mana kira-kira itu, Bun? Cak mana, Kak? Iya. Jadi kalau kita lihat di lapangan itu, walaupun tidak diwajibkan, sekarang kan yang namanya teknologi itu mau tidak mau, suka tidak suka. Ya yang sudah emak-emak, sudah nyanyi-nyanyi. Nah, itu tuh. Juga ya teknologi yang paling sederhana, mereka bisa bermain di sosial media, mereka punya akun TikTok gitu kan, akun Instagram. Nah, jadi dapat dipastikan bahwa ya hampir semua itu akrab dengan yang namanya sosial media. Jadi tidak akan ada kesulitan kalau yang satu itu. Dan itu mau tidak mau, Bun, ya. Karena memang eranya juga itu. Oke. Ya, jadi kami ambil sedikit kesimpulan bahwa pramuka itu memang punya nilai-nilai yang tidak bisa dihilangkan, yang itu ya seperti tali temali, kemudian semapur, morse, ya itu memang materi-materi lama, Bun. Tapi tidak bisa juga ditinggalkan karena itulah ciri khas dan juga suatu saat bahkan dibutuhkan kalaupun nanti teknologi tidak bisa masuk di satu situasi. Nah, itu yang juga memang pernah kami dapat infonya dari beberapa kakak yang sering ngobrol-ngobrol lah, Bun, seperti itu. Oke, kita ke yang lain dulu, Kak. Ada kemarin kami lihat sempat Kuarcap kunjungan ke Kuarnas nih. Iya. Ini ikut gak sih Kak Agus sama Bunda? Kalau kemarin kebetulan belum punya kesempatan ikut. Lagi sibuk berarti ini. Lagi ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan. Tapi mungkin dapatlah cerita-cerita. Jadi agenda apa tuh, Kak? Agenda studi tiru namanya. Jadi ini salah satu program kerja Kuartir Cabang untuk memajukan Kuartir Cabang dalam di gerakan pramuka ini agar lebih mengupdate tentang pengetahuan di kepramukaan. Makanya kemarin studi tiru ke Kuartir Nasional banyak beberapa poin yang dipertanyakan oleh kakak-kakak andalan, kakak-kakak wakil ketua yang hadir ke sana perihal tentang kegiatan yang ada di kepramukaan. Sempat itu berapa hari ya, Pak? 3 hari kalau nggak salah, Bun, ya. Karena kemarin kita juga udah bisa ikut, Bunda juga masih banyak urusan. Lagi sibuk galau soalnya. Tapi banyak yang pergi ke sana. Hampir semua andalan itu perwakilan masing-masing bidang, perwakilan masing-masing bidang agar dapat memberikan info setelah mereka dari Kuartir Nasional. Karena ada beberapa poin yang kami tahu itu bagaimana tentang perkembangan, salah satunya yang seperti Kak Sapil sampaikan tadi, dunia yang zaman yang baru ini sudah zaman digital. Betul. Iya, sudah zaman canggih. Yang zaman anak milenial zaman Z kata orang-orang itu kan. Nah, itu pun harus disampaikan juga dan harus sampai juga ke seluruh Kuartir cabang yang ada di Kuartir daerah Sumsel ini. Jangan berharapan bahwa tidak ada informasi yang aku dapat, sedangkan setiap hari orang itu megang HP. Pasti ada grup atau Instagram, apa yang sekarang nih yang viral nih TikTok. Cepet nih yang sampai informasi itu. Nah, mungkin itu yang akan kita manfaatkan, baik itu dari pramuka, agar informasi tentang kepramukaan cepat sampai. Tanpa harus membuat edaran, tanpa harus kalau yang zaman dulu tuh bikin flyer, bikin poster, diinformasikan atau dikirim via pos ke Kuartir cabang. Kan lama itu sampainya. Pos pakai pos. Iya, lama sampainya ke Kuarcap itu kan. Kadang surat belum sampai, dulu email masih pakai kan. Pakai apalagi yang zaman-zaman dulu tuh yang sampainya lama kan. Nah, kalau sekarang tinggal klik tuh sampai ke Kuarcap itu. Walaupun jaraknya 10 jam
1 menit pun bisa langsung sampai asal sinyalnya ada di situ. Betul. Nah, itu yang harus disupport juga kan. Karena kendala kita selama ini apalagi ada kegiatan Zoom yang dilakukan oleh kuartir daerah maupun kuartir nasional. Kadang kakak-kakak yang bermasalah dengan sinyal daerahnya tidak bisa, kadang putus-putus, masuk keluar. Nah, itu yang harus stabil sebenarnya kan. Mungkin itu, Kak. Ya itu catatan lah Kak ya, biar lebih mulus lagi lah ininya, apa yang sedang dilakukan seperti itu. Oke, ya luar biasa tuh, kami lihat di medsos juga rame-rame ke Kuarnas nih. Wah, jalan-jalan lah sekalian. Iya, lihat Kuarnas kan bagaimana, dan ya ibaratnya kalau kami ngomongnya disitulah kiblat pramuka tuh. Jadi kalau sudah langsung ke sana ya informasi itu sudah pasti ya bisa dibawa Benar, pulang baik. jadi bekal kan, seperti itu. Oke, mungkin balik lagi ke yang KMD, KML yang karena bentar lagi dilaksanakan Sebentar nih. lagi. Itu apa namanya, pelaksanaan di Kuarcap itulah Kak. Ya Bun, pelaksanaan. Oke, nggak mutus puluh itu, nyambung. Ini kayak mana nih kakak prepare-nya, lah ada yang mungkin ini apa drop sudah atau mana tuh Bun? Keadaan panitia persiapan. Kalau persiapan kita sudah dari jauh-jauh hari Bun ya, Iya. untuk rapat pelatih kepengurusan Pusdiklat dulu. Terus kami bentuklah pimpinan kursus. Nanti pada saat pelaksanaan itu Kak Pinsus dan sekretaris kursus yang menghandle semua kegiatan. Oke. Jadi sudah dibagi ini pinsusnya, sudah disuruh persiapkan juga sekretarisnya, baik itu secara formulir pendaftaran, biodata peserta, absen peserta, absen pelatih, semua sudah dipersiapkan. Administrasi lah sudah ini. Dan juga tanggal 16 Bun ya akan ada registrasi ulang seluruh peserta 16. itu Besok. hari Minggu besok. Besok. Tanggal 16 itu registrasi peserta semuanya harus hadir, baik KMD maupun KML. Akan ada yang disampaikan oleh Pinsus masing-masing kelas untuk persiapan dan untuk pelaksanaan kegiatan nanti. Oke. Waduh, luar biasa nih. Sudah apa ya? Menghitung jam mungkin sekarang nih bahasanya. Mungkin bagi tips Kak, karena ini ada sesuatu yang luar biasa, gratis, ada kata gratis itu. Dan mungkin bisa jadi satu contoh yang bisa di-share ke kuarcap-kuarcap kita, kawan-kawan ini. Ada 17 kabupaten kota di Sumsel ini Kak. Dan mungkin tayangan ini bisa di-share se-Indonesia. Dan itu mungkin Kak, kok bisa ada kata gratis, dan ya setidaknya ada hal-hal, langkah-langkah yang dilakukan oleh Kuarcap Palembang yang mungkin bisa dicontoh Kak sama kuarcap-kuarcap lain, atau mungkin Kuarda. Kayak mana Kak, kok bisa ada kata gratis tadi? Nah, kalau untuk anggaran kali ya Kak ya, karena ini berhubungan dengan anggaran. Untuk pelaksanaan itu kan kemarin itu kita sudah ada di program kerja kuartir cabang itu untuk melaksanakan kursus. Dalam hal ini kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa support yang sangat luar biasa dari Kak Kuarcap Kota Palembang. Dalam hal ini Kak Putri Aziza dan Kak Ahmad Julinto, bahwa mereka melarang untuk adanya penarikan uang dalam pembinaan pramuka, khususnya kursus ini. Nah, mereka yang melarang dari unsur pimpinan ini, kenapa harus bayar? Kenapa tidak kita gratiskan dengan anggaran yang ada? Ini menjadi sebuah tantangan untuk kakak pelatih, khususnya Pusdiklat, untuk melaksanakan kegiatan itu tanpa anggaran yang mewah. Tanpa anggaran yang mewah, tanpa anggaran yang berlebihan. Nah, sekarang dalam arti bahwa kami harus melaksanakan, dicoba dulu. Nah, kami ini dicoba dulu, bisa tidak sih menyelesaikan kursus ini tanpa dengan anggaran yang besar? Nah, ini menjadi gambaran bahwa pramuka ini tidak seluruhnya nak pakai duit. Tidak seluruhnya juga nak pakai duit, karena kita bisa gratis nih. Kuartir cabang akan menjadi contoh, bisa loh kursus ini dilaksanakan secara gratis. Tapi dengan konsekuensi itu tadi, kita beberapa fasilitas tidak bisa kita inikan karena ini baru kursus mahir dasar dan kursus mahir lanjutan.
karena ini masih dilatih untuk menjadi seorang pembina ya Bun. Iya. Belum untuk pelatih pada saat KPD, KPL nanti. Nah, ini bagaimana tujuannya adalah kakak pembina ini punya bahan untuk menjadi seorang pembina apabila nanti kembali ke gugus depan. Oke. Nah, karena menjadi seorang pembina itu tidak hanya beli baju pramuka dipakai dan aku pembina, belum. Kalau mau jadi pembina itu kursus dulu. Betul. Nah, karena ini pendidikan yang wajib ditempuh kalau mau pakai baju pramuka, yaitu kursus mahir dasar, kursus mahir lanjutan, ada kursus pelatih. Nah, itu ada beberapa jenjang pendidikan yang wajib diikuti kalau memang benar-benar pramuka. Oke, betul. Iya. Betul. Tidak bisa orang itu mengandalkan aku pembina pramuka, aku ada bajunya. Nah, tidak aja itu. Karena sekarang ini kalau mau jadi pembina boleh silahkan. Yang pertama sekali ditanyakan oleh orang itu, sudah KMD belum? Oke. Itu dulu, karena itu dasar. Benar. Oke, nah itu ya berarti sudah dikasih tahu kakak-kakak kuarcap-kuarcap yang lain di Sumatera Selatan khususnya. Sudah disampaikan tuh tadi sama Kak Agus bahwa memang tidak lepas dari kebijakan pimpinan berarti Kak. Dan luar biasa juga tadi kalau ada bahasanya ngapo harus narik biaya seperti itu. Jadi memang kakak pimpinan ini luar biasa berarti tingkat kepeduliannya, kemudian sesuatu itu jangan harus dipersulit seperti itu. Nah, ini ya satu anugerah yang luar biasa lah untuk berarti kakak-kakak di Kuartir Cabang Kota Palembang yang alhamdulillah dengan masa bakti yang baru ini ada gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Itu kakak kuarcap-kuarcap di Sumatera Selatan boleh dicontoh nih. Kuarcap Palembang yang sudah ada hal yang terlihat seperti itu. Nah, adonian actionnya bahasa kita tuh. Oke, kita mungkin lebih umum lagi mengenai tantangan-tantangan nih di pramuka, Bun. Kayak mana Bun sekarang nih kalau Bunda ngelihat pramuka nih tantangan-tantangannya? Iya, tantangan-tantangan di lapangan ya. Iya. Nah, semua hampir pembina pramuka di lapangan itu mengeluh. Oke. Sulit untuk ya menjaring peserta didik dibandingkan dengan ekskul yang lain di sekolah. Padahal pramuka itu kan sebenarnya mencakup semua ekskul yang lain itu ada bagian dari pramuka sebenarnya. Iya. Nah, itu tuh yang mungkin perlu dikasih tahu itu Bun ya, bahwa pramuka ini mencakup keseluruhan seperti itu. Sebenarnya, tapi itu tantangannya tadi Bun banyak terjadi di sekolah-sekolah itu Bun ya. Iya. Oke. Mungkin terkhusus di Kota Palembang Kak ya. Itu kalau gudep-gudep ada enggak cerita mungkin dari kuaran-kuaran gudep-gudep yang punya masalah kayak itu dalam hal kepramukaan. Palembang oke lah kayaknya galau-galau ya. Palembang. Kuaran ada berapa kuarcap Palembang nih Kak? 18 ya. Nah, oh ya balik lagi yang ke tadi ke KMD KML itu adakah kuota per kuaran kayak itu Kak? Ada yang tadi sesuai edaran masing-masing kuaran masuk orang. ke kuaran-kuaran itu. Ya karena tadi jadi ada yang umum juga kan. Iya, kuota kuaran itu udah dibagi 4 orang untuk peserta KMD, 2 orang untuk KML. Memang kita batasi karena sesuai program kerja Kuartir Cabang itu di bidang Pusdiklat pesertanya itu hanya 100 orang. Untuk KMD. Untuk KMD. KMD itu benar. Itu banyak yang berkomentar, Bun, ngapa tidak ditambah kuotanya? Nah, itu tuh. Ngapa tidak di ini? Insya Allah tahun depan akan kami tambah. Ini baru awal. Betul. Baru awal terutama untuk kebangkitan pramuka Kota Palembang biar nanti ke depannya lebih banyak lagi insya Allah. Jadi memang kami paham dan kami tahu benar banyak pembina itu di Kuartir Ranting yang belum bersertifikatkan KMD belum punya ijazah. Tapi nanti akan ada yang kita prioritaskan. Prioritaskan dan juga kita ada persyaratan umur minimal 25 tahun dan maksimal 60 tahun biar kita bisa mendapat kakak pembina yang lebih fresh ya Bun ya. Betul. Ya untuk memberikan materi kepramukaan di peserta didik. Karena kita pahami sekarang tiap sekolah itu
satu sekolah itu hanya ada satu pembina terkadang. Sedangkan kita kalau namanya guru itu satu kelas satu guru. Betul. Nah ini satu sekolah satu Satu pembina. pembina. Harusnya kan setiap kelas ada satu pembina seharusnya. Ya. Nah itu yang akan kita insya Allah akan kita wujudkan biar pembina pramuka tuh lebih banyak lagi Oke. di gugus depan itu. Jangan ada satu. Cuman orang kalau dulu kan, apalagi di masa kami pun waktu masih zaman sekolah, pembina pramuka cuma sih kok itulah. Kelasnya ada 12 pada saat itu. Banyak tuh. Ya sangat tidak efektif Betul. kalau untuk Betul. langsung ke peserta didik. Karena pembinanya cuma satu. Yang nak dihadapi ini banyak, bisa beratus-ratus kan. Nah, harapannya nanti kan setiap pembina yang ada di gugus depan, baik itu guru, ya dia pembina pramuka. Iya. Karena mereka punya sertifikat kursus mahir dasar. Mereka berhak untuk mengajar tentang kepramukaan di sekolah itu. Nah, itu tuh. Jadi sabar ya kakak-kakak yang pengen yang belum nambah dapat lagi. Kuotanya sudah ditentukan oleh kakak-kakak di Kuarcap. Ya, mohon doanya saja lah biar ke depan ya kuota Banyak bisa lagi. lebih dibesarkan lagi. Insya Karena Allah bisa. memang ya betul Kak tadi. Kami pun sempat ya keliling-keliling ke sekolah-sekolah mungkin lah seperti itu. Yang terjadi memang seperti itu. Balik lagi ke yang tantangan tadi, Bun. Selain dari minat dari pramuka berkurang karena banyak minat dari eskul yang lain, itu tadi juga termasuk Kurangnya pembina. apa namanya peserta didik yang banyak sekali Banyak. dengan Satu orang pembina kewalahan bisa. Cak mana kejadiannya di sekolah satu pembina menghadapi sekian puluh sekian ratus bahkan peserta didik. Ya itulah mungkin yang jadi PR besar juga untuk kita. Ya mudah-mudahan ya Kuarcap Palembang, kalau Paca rutin lah Kak KMD KML tuh di Kuarcap. Tidak jangan sekali setahun, termasuk untuk mengantisipasi yang tadi yang kuota mungkin tidak terlalu banyak. Berarti KMD-nya yang disering ke mungkin ya. Ditambah kuota pelaksanaannya pesertanya yang kita perbanyak. Oke. Karena untuk merangkul kakak pembina inilah biar semua mereka punya sertifikat dan mengerti paham akan pramuka. Benar. Jangan hanya mengenakan bajunya saja, menggunakan pakaiannya saja, lambangnya saja. Tapi pas ditanya ini artinya apa, tidak ngerti. Itu. Karena insya Allah di kursus mahir dasar itu kan cara berpakaian ya udah ada materinya. Akan disampaikan. Baik secara aturan kan, betul. Ada anggaran dasar rumah tangga, anggaran dasar gerakan pramuka, itu akan dipahamkan lah untuk peserta. Iya. Biar mereka punya bahan di saat ada yang nanya, oh ini pakai baju pramuka, ada pakai setangan leher, pakai ini bendera merah putih boleh apa taruh di leher misalnya kan. Banyak yang itu yang dipertanyakan orang kan. Ada lagi yang pasang lambang, misalnya lambang bendera putih ditaruh di baju. Ada yang kalau baju peserta didik nih banyak alat-alat bordiran yang untuk pakaian sekolah dipakai di pakaian pramuka. Sedangkan kita punya aturan sendiri. Betul. Nah ya itulah memang setidaknya para calon-calon pembina ataupun pembina langsung harus paham hal itu ya, karena memang ya dia akan menjadi pusat tempat bertanya. Kemudian dia harus bisa menjelaskan yang benar seperti itu. Iya, jadi supaya banyak perpanjangan tangan yang bisa menjelaskan. Kayak Bunda pernah ditanya, katanya Bun itu yang dipakai-pakai itu, oh itu ada prosesnya. Misalnya kan, oh pita kuning, kenapa ada pita merah, itu ada prosesnya. Berarti pembina itu sudah lulus kursus mahir lanjutan, udah katakan gitu kan. Oh yang dipakai-pakai ini, iya juga ada prosesnya mendapatkan itu. Oh itu bukannya beli di toko aja itu. Nah, cari di Cinde ya gitu. Kan pengetahuan awam itu seperti itu. Betul. Jadi bukan berarti orang itu beli-beli aja tempel-tempel gitu. Tidak, itu semua ada aturannya. Betul. Nah itulah memang yang perlu kita sampaikan juga Bun ke kakak pembina yang memang ya ada satu penasaran bagi peserta didik, bahkan mungkin yang tidak ikut pramuka lah seperti itu, karena pramuka ini banyak hal-hal yang itu tuh termasuk atribut. Itu apa sih jadi memang
dasar lah seperti itu harus dipahami oleh kakak-kakak pembina ketika jadi tempat bertanya, khususnya peserta didik di gudepnya seperti itu. Iya. Oke. Baik, wah luar biasa nih. Berapa lama nih kita ngobrol, Kakak Don? Ada 40 menit. Wah. Ada 40 menit, tak pula. Oke. Banyak nih. Ya ini seru-seruan Mbak Bun gitu. Soalnya kami pikir seperti ini Bun. Kalau di Kuarda sendiri satu itu perkembangan zaman ini selalu bergulir, dan ketika kami ngobrol-ngobrol dengan kuarda-kuarda lain di nasional, memang mereka juga seperti itu Bun, bergerak ke teknologi juga, termasuk mereka mendorong kuarcap-kuarcapnya untuk seperti itu juga, karena memang informasi-informasi pramuka itu lebih mudah diakses sekarang melalui media sosial. Jadi ya kita coba buat satu gerakan ya ini nih podcast ini gitu. Iya, salah Kita buat nih. satunya ya, podcast salah satunya supaya apa ya, yang ditonton itu Betul. adalah yang benar begitu, karena tidak semua yang di media sosial itu yang benar. Nah kadang-kadang. itu Ada yang yang nggak benar Bun, itu harus Yang digaris benar. bawah itu memang, karena memang yang tadi nggak yang dikit-dikit viral, dikit-dikit viral itu kebanyakan juga yang negatif-negatif yang keluar. Nah pada akhirnya kita berharap pramuka lah yang bisa mengimbangi, kalau bisa menanggulangi seperti itu. Jadi ya berharap banyak nih dengan pramuka ini. Kakak-kakak yang menyaksikan nih tolonglah ini bantu di share. Bantu di share. Iya, jadi kurikulum di sekolah pun sebenarnya sejalan dengan pramuka. Kalau yang sekarang kan lagi digembar-gemborkan yang baru, deaf learning, kemudian ada mindful, ya, joyful katanya. Jadi kalau Bunda bilang itu sebenarnya mengadopsi ya pramuka. Iya. Mengadopsi nih bahasanya. Iya. Ngambe berarti. Ada berarti sudah di pramuka itu. Iya. Jadi memang kebanyakan nih orang-orang ya karena dipandangnya ini hanya sekedar ekskul, ya kaget dulu, kita nunggu yang dari pemerintah langsung. Padahal kalau orang pramuka nian ini tahu sudahlah ini di pramuka sudah ada kemasannya. Jadi ya mungkin salah satu tugas kita adalah bagaimana caranya terus mensosialisasikan pramuka ini seperti apa, yang pada akhirnya itu tuh sebenarnya pramuka lah ada itu di pramuka. Nah, itu satu hal yang bisa menjadi ketertarikan mungkin Bun untuk peserta didik, biar dia tahu pramuka itu tidak ketinggalan zaman lah seperti itu. Ya ini yang sebenarnya kami terus galakkan, bahwa pramuka itu juga bisa di depan mic-nya ini. Ada di layar kamera seperti ini. Mungkin bisa kuarcap juga kita tunggu kakak pusdatinnya. Insyaallah kita akan bikin juga. Bikin juga. Tapi berproses. Betul. Karena memang tidak ini Kak, kita pun di Kuarda dari nol dikit-dikit. Dulu kami sempat ada berhenti podcast nih karena memang kondisinya belum ada studio Bun, Kak, belum ada alat. Dulu hanya sekedar pakai HP, terus mic-nya juga mic yang wireless yang kecil-kecil itu, yang ala kadar mungkin bahasanya. Tapi ya itu tidak menghentikan kreativitas seperti itu. Dan ini kami harapkan kakak-kakak pembina, begitupun juga peserta didik bisa berkarya seperti ini juga harapannya. Cak itu Bun. Insyaallah. Kami pengen sih sebenarnya ngobrol-ngobrol dengan Pusdatin Kuarcap Palembang ini, sharing-sharing, karena luar biasa tuh. Berjejer kegiatan, terus juga diposting. Nah itu tuh. Oke, ada lagi Bun kira-kira Kak tantangan-tantangan selain daripada itu, mungkin khususnya di wilayah kota Palembang lah. Kayak mana Kak? Ada gak? Selain dari eskul yang tadi mungkin kurang diminati, kemudian kurangnya SDM pembina tadi kan, ada lagi gak kira-kira? Iya. Kalau dari keluhan kakak-kakak pembina itu ya, itu tidak mau Bun, diceritakan Bun. Kurang support kadang dari Kamabigus. Yang notaben mereka sebenarnya belum tahu itu tadi apa itu pramuka. Jadi mungkin selain KMD
Kak Agus, Kuarca Palembang itu harus apa ya? Ada orientasi khusus Kamabigus Kamabigus, gitu. Khusus Jadi, sebenarnya khusus kepala kepala sekolah sekolah. nih. kepala sekolah. Jadi supaya Itu. tahu kan pramuka itu yang sebenarnya seperti apa. Jadi jangan sampai ada kekecewaan ya Betul. pembina-pembina di lapangan itu ketika supportnya kurang seperti itu. Nah, itu lagi tuh berarti salah satu tantangan. Ya, tolonglah ya kakak-kakak ini apa Kamabigus, kakak-kakak ini, bapak-bapak ibu kepala sekolah. Tolong disupport karena memang boleh deh dipelajarin pramuka itu seperti apa. Insya Allah ada negatifnya dan itu sangat dibutuhkan peserta didik apalagi di era sekarang. Ya, dengan sangat mudahnya kan ngomong yang kurang baik seperti itu dan itu terekam di medsos. Nah, itu kita perlu tahu dasar dharma deh yang nomor 10 kayaknya. Baik. Ya, itu tadi Bun ya. Berarti kurang supportnya dari Kamabigus tadi Kak ya, kepala sekolah. Ya, mudah-mudahan Kuarca juga termasuk bisa membantu untuk ngasih tahu ke ini nih ke sekolah-sekolah nih biar tidak dipandang sebelah mata kayak itu. Ada lagi Kak mungkin seputar tantangan-tantangan lain. Ya bisa jadi catatan lah Bun. Ini tayangan ini rekam jejak ini. Iya, yang pertama itu harus apa ya? Pembina pramuka itu memang orang-orang yang berkecimpung di sekolah karena kan ujung tanduknya itu di situ. Oke. Kalau kemarin kan pembina pramuka itu hanya beberapa orang yang kurang tadi kan membina di beberapa sekolah dan ya keterkaitannya dengan sekolah hanya pembina Betul. golongan seperti itu. Jadi ya agak apa ya untuk menyampaikan ke Kamabigus itu ada jarak seperti Betul. itu. Jadi sekarang kita harapkan pembina-pembina pramuka itu adalah guru-guru ya. Ya. Guru-guru Yang ada di yang sekolah. memang bertugas di sekolah tersebut. Jadi bisa fokus Bun ya. Jadi bisa fokus. Heeh. Jadi membinanya itu bukan 1 minggu satu kali, tapi Sekali. setiap saat. Betul, ya. betul. Hmm. Karena memang kami juga sempat bilang ngajar itu hanya sekian jam di sekolah, tapi untuk peserta didik itu tidak putus-putus scroll 24 jam. megang HP melihat dan itu salah satu luar biasa pengaruhnya medsos itu. Medsos. Jadi itu tadi benar itu pembina harus kalau bisa tuh memang dia ngajar di situ dan memang hari-hari bersama peserta didik itu lebih intens seperti itu. Oke, nah itu tuh banyak hal yang sudah diobroli di podcast kita hari ini sama Kak Agus sama Bunda. Ya satu tayangan yang kakak bisa jadi catatan terkhususnya yang tantangan-tantangan tadi Bun. Bisa segera kita tanggulangi dan pramuka bisa lebih mudah naiknya seperti itu. Dan ya adik-adik tolonglah ya lihat dulu pramuka itu bagaimana baru jangan sampai tidak masalah Bun ya kita kalau mereka mau minat eskul yang lain tuh tidak apa-apa tapi tolong jangan sampai pramuka ini dianggap sebelah mata bahwa pramuka itu harus dipelajari dulu itu banyak hal yang bisa dipelajari ya banyak hal lah apalagi peserta didik yang masih muda-muda ini dia bisa ikut di kegiatan-kegiatan tingkat cabang tingkat daerah nasional bahkan dunia Bun. Karena pramuka bisa menyalurkan itu. Nah itu tuh yang perlu kita sosialisasikan lebih luas lagi. Mungkin itu dulu kakak-kakak yang bisa kita obrolkan mengingat waktu juga. Dan kakak-kakak ini luar biasa nih. Beberapa hari lagi akan melaksanakan kegiatan kursus KMD, KML. Banyak hal yang perlu dipersiapkan. Ya kami doakan semoga sukses. Amin. Kakak dan betul-betul menjadi satu wadah yang bisa membawa pramuka khususnya kakak pembina jadi lebih baik lagi. Insyaallah. Ada yang mungkin disampaikan kakak terakhir? Cukup lah ya. Cukup lah. Mungkin kalau ada kesempatan kita kaget buka season lagi podcast selanjutnya. Dengan suasana yang baru mungkin ada program-program yang terbaru lagi yang
yang bisa menginspirasi dan membawa Pramuka jauh lebih baik lagi, Bun. Itu saja dulu kakak-kakak, terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, di subscribe, di share juga tayangan ini. Banyak hal yang bisa kita ambil dari obrolan barusan, dan ya untuk memajukan Pramuka itu perlu bersama-sama, dan itu menjadi semangat kita, apalagi Kuarca Palembang di masa bakti yang baru. Mudah-mudahan terus konsisten sampai akhir. Ya, itu yang kita harapkan bersama. Terima kasih sudah menyaksikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam.